jemaat dimanapun berada, kembali lagi bersama kami Macan 2 dan saya Macan 1. Yeay, di NLAK Serang. Nah, seperti Serang. jemaat tahu kalau kita sekarang sudah pakaian olahraga. Lihat, kita mau ngapain? Olahraga. pastinya. Jadi hari ini konsepnya agak berbeda ya. Betul. Karena ini ada situasi pandemi, jadi selain kita mematuhi protokol kesehatan juga harus menjaga kesehatan tubuh. Betul banget jemaat. Jadi harus rajin-rajin olahraga ya. Terus Betul. juga Jangan lupa minum air putih, Iya, betul. tidur yang cukup. menjaga pola makan yang teratur. Betul banget. Jadi harus menjaga imun, tapi nggak hanya imun nih, Macan 2. apa tuh? Kita Macan juga apa? harus menjaga iman. Betul Iya. banget. Caranya gimana? Subscribe aja channel ini. Banyak sekali konten-konten Betul. khotbah yang sudah disajikan ya, Lid ya. Firman-firman yang luar biasa sekali. Bisa diulang-ulang lagi ditontonnya. Betul, sampai ngelotok ya guys ya. Ih, betul banget Macan 2. Oke, sekarang ini kita stretching dulu yuk. Yuhu. Gimana nih? Stretching ke atas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke depan. depan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeay. Sekarang kita sudah siap untuk Olahraga. check it out. Yes. Yuhu. Oke jemaat semua, sekarang saya sudah jogging karena Macan 1 sedang kameramenin. Oke, langsung saja ke pengumuman pertama, yaitu selamat ulang tahun kepada saudari Kristina Widianti dari jemaat LHK Serang dan juga saudari Apriani Susan dari jemaat LHK Tangerang pada tanggal 5 April. Selanjutnya ada saudara Jen Pater Kenli dari jemaat LHK Serang dan juga ibu gembala kita yaitu Ibu Marita Dewi pada tanggal 7 April. Oke, ada lagi yaitu Ibu Fridayanti dari jemaat LHK Tangerang pada tanggal 8 April. Dan yang terakhir yaitu Ibu Robiani atau disebut dengan Ibu Ayen dari jemaat LHK Serang pada tanggal 9 April. Yeay, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa makan-makan. Oke. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya Bapak Ibu jemaat semua. Kali ini saya Macan 1 yang akan membagikan informasi, sementara Macan 2 akan jadi kameramen. Oke, selanjutnya ada berita. Apa ayo? Sambil workout nih. Ya, selanjutnya ada berita Happy Anniversary kepada Bapak Sigit dan Ibu Nana dari Jemaat NLAK Serang pada tanggal 4 April. Dan yang kedua, Happy Anniversary kepada Bapak Aciung dan Ibu Anat dari NLAK Tangerang pada tanggal 6 April. Happy Anniversary, God bless you. Yuhu. Sekarang saya lagi olahraga marble ceritanya ya. Jadi marble-nya menyatu dengan alam. Oke, info selanjutnya yaitu ada Little Disciples. Nah, buat para orang tua yang memiliki anak, jangan lupa tonton online service-nya jam 5 sore hari ini. Oke, adik-adik jangan lupa ya tonton ya. Bye-bye. Salah juga ya berolahraga. Sebaiknya minum dulu. Kesegaran. Halo jemaat, kita beralih ke informasi selanjutnya ya. Jadi sekedar intermezzo ya jemaat. Jadi kalau udah capek olahraga, mulai bernapas dengan lega dulu dan jangan lupa minum air putih. Oke, jadi informasi selanjutnya ada doa revival. Jadi pada tanggal 7 April hari Rabu jam setengah 8 malam sampai jam setengah 9 malam nih Bapak Ibu jemaat semua. Jangan lupa dibaca pokok-pokok doanya, absen di grup selnya dan sediakan waktu selama 1 jam. Luar biasa olahraga kita, Grace. Iya nih Macan, keringatku sudah bercucuran. Iya, kayaknya kita ada 2000 kalori kali ya ngebuang. Wow, 2000 sekali olahraga. Oke jemaat, tak lupa pula ada info penting yaitu ibadah tatap muka minggu Iya. depan. Jadi ibadah tatap muka terbuka bagi Bapak Ibu jemaat saudara-saudari yang ada di NLAK Serang dan yang ada di NLAK Tangerang. Betul banget. Jadi untuk yang
Bapak Ibu yang ada di NLK Serang ini, ibadah akan dimulai jam 9 pagi. Jadi Betul. harus datang jam. 8.15 sampai 8.45. Nah, kalau untuk Bapak Ibu yang di Tangerang akan dimulai jam 5 sore. Jadi harus datang jam 4.15 sampai 4.45. Karena Kenapa? apa? Karena ada serangkaian protokol yang akan memakan waktu cukup lama, Grace. Jadi jangan datang jam 9 tepat ya, jemaat ya. Salah kalau kayak gitu. Oke, jadi demikian informasi di pekan ini. Jangan lupa apa nih? Subscribe, like, Dan komen. Oke, see you next pengumuman. Bye. Jangan lupa olahraga. Jangan lupa olahraga. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali bersama kami Sama Media Waters. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam hadiratnya. Mari kita menyembah Dia. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Bapak ucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala apa yang Kau sudah lakukan untuk setiap kami Tuhan. Saat ini Bapak, kami mau datang Tuhan menyembah Kau, mengabulkan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Kau begitu baik kepada kami, Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Kami boleh menyembah Kau Yesus. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus Kristus. In the dance, we
siang Tuhan. Jiwa kami Tuhan dimerdekakan setiap hari bersama dengan Kau. Terima kasih kami ucap syukur Tuhan. Biar segala kemuliaan hormat kami Tuhan hanya bagi nama Kau Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara. Sebelum kita menabur dan sebelum kita mengembalikan persepuluhan, saya mau bacakan firman Tuhan buat Bapak Ibu di Maleakhi 3. Maleakhi 3 ayat 6. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu hai Bani Yakub tidak akan lenyap. Sezaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa aslinya diterjemahkan bahwa bolehkah manusia merampok Allah? Namun kamu menipu aku, namun kamu merampok aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami merampok engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya tanah, hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tadi berbicara mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Bangsa Israel dikatakan mereka merampok Tuhan ketika mereka tidak mengembalikan persepuluhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa mereka kena kutuk. Bapak Ibu Saudara, di dalam kita hidup dalam perjanjian baru. Saudara, hari Jumat kemarin kita memperingati Paskah, kematian Kristus Yesus. Bapak Ibu, Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa kita dan dari kutuk hukum Taurat, saudara. Saudara, meskipun saudara tidak mengembalikan persepuluhan, saudara gak kena kutuk, saudara. Kenapa? Karena Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, saudara. Ya, namun, persembahan persepuluhan saya percaya itu menolong kita untuk kita hatinya tidak berpaut sama duit, saudara. Bahwa berkat itu dari Tuhan, supaya hati kita tidak, duit itu tidak berhala buat kita. Ya. Bagi orang-orang yang mengembalikan persepuluhan, mereka heran kenapa orang percaya sebagian sulit mengembalikan persepuluhan. Dan bagi sebagian orang yang tidak mengembalikan persepuluhan, mereka juga mungkin bingung. Kenapa ya ada orang yang mengembalikan persepuluhan yang jumlahnya nggak sedikit? Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sumber berkat kita. Kalau kita percaya kepada Dia, kita akan lakukan firman Tuhan. Tujuannya buat apa? Memperlebar kerajaan Allah, supaya pekerjaan Tuhan bisa dilakukan di atas muka bumi ini. Bapak Ibu, itu firman Tuhan yang saya bagikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita menabur dan mengembalikan persepuluhan. Bapa, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau belajar mengikuti firman Tuhan, bahwa berkat Tuhan itu dari Engkau. Berkat keuangan kami dari Engkau.
Tuhanlah yang memberkati kami, sehingga kami bisa memberi dan mengembalikan persepuluhan. Bapa, Engkau yang mengajari kami hikmat-Mu yang tidak terselami. Hikmat-Mu mengajari kami supaya hidup kami tidak memberhalakan uang. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar hati kami terpaut kepada Engkau, dan kami melakukan firman Tuhan, mengembalikan persepuluhan karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan saudara menabur dan mengembalikan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya sebelum mengenal Kristus itu jauh tidak baik ya dari sekarang gitu. Lebih sering emosional, sering berkata kasar, sering sekali dapat SP di sekolah, masuk BK di sekolah. Nah, saya semenjak kenal Kristus lahir baru itu 2019 ya, pada bulan September. Saya seperti di-upgrade hidup saya. Tuhan datang ke saya kan, kalau misalnya kamu mau ikut saya, kamu berkomitmen untuk meninggalkan hidup saya yang lama. Pada saat itu saya mau pas dilahir baru kan, saya terima, saya siap semuanya. Pada saat itu saya lahir baru dan saya mengalami kasih Kristus yang dahsyat. Saya udah nggak berkata kasar, pergaulan bebas saya tinggalkan, dan hasil dari buah pertobatan saya dengan adik saya, keluarga saya semakin baik, jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi sebelum mengenal Kristus, saya lebih emosional juga orangnya. Terus kalau ngomong juga nggak bisa disaring dulu gitu. Setelah aku mengenal Kristus, hidup aku dirubahkan gitu. Apalagi sekarang lagi masa-masa pandemi ini, jadi lebih rindu gitu buat dekat sama Tuhan, lebih rindu lagi buat ngerenungin firman Tuhan gitu. Terus juga rindu buat nginjilin teman-teman gitu. Jadi punya hati, punya beban buat teman-teman yang belum bisa mengenal Kristus, biar bisa kita ajak mengenal Kristus gitu. Terus juga bawa keluarga dekat gitu yang belum mengenal Kristus bisa mengenal Kristus lagi. Itu sih kerinduan aku. Halo, nama aku Lina. Aku mau sedikit cerita sebelum aku ikut Tuhan, sebelum aku terima Tuhan. Jadi dulu tuh aku susah memaafkan orang. Dulu aku nggak percaya sama orang, susah percaya sama orang, dikit-dikit curiga sama orang. Sebelum ikut Tuhan aku sering menyalahkan keadaan. Terus aku menuntut orang lain untuk berubah menjadi aku yang aku mau gitu. Setelah aku ikut Tuhan, aku ikut komunitas, aku belajar untuk nggak ngelihat masalah aku gitu. Belajar untuk follow up orang, melihat dari mereka. Sebenarnya masalah aku tuh nggak seberapa gitu, ada masalah yang lebih besar. Tuhan izinin aku untuk bisa menerima diri aku. Dengan kata lain, aku jadi bisa mengizinkan dia untuk berubah juga. Tuhan tuh membentuk diri aku, membentuk hati aku. Dengan aku ikut Tuhan, Tuhan jadi rubah hati aku. Jadi bukan tentang diri aku lagi, jadi aku bisa terima diri aku. Halo, nama saya Boni. Jadi sebelum saya mengenal Kristus, saya orangnya cepat emosian, gampang marah. Dan bahkan kalau kakak perempuan saya dan adik saya membuat saya marah, saya memukul mereka tanpa segan-segan. Dan di rumah juga saya suka melawan orang tua, merasa diri paling benar. Kalau di sekolah juga atau kuliah gitu, saya suka mengumpat, berkata-kata kasar dengan sesama teman gitu. Menjadi hal yang biasa gitu, kalau tidak mengumpat tidak asik gitu. Tapi setelah saya mengenal Kristus, saya lebih merendahkan diri ya, mungkin kayak lebih mengasihi atau menghormati kakak-kakak perempuan saya dan orang tua saya, dan lebih mengasihi adik saya gitu yang kecil. Dan di sekolah dan di kampus saya mulai mengurangi kata-kata kasar itu, mengumpat di akhiran kalimat saya gitu ya, memakai mulut saya untuk yang lebih baik gitu, karena mengetahui bahwa Kristus di dalam saya. Dan apa yang saya rasakan kemarin pada hari Rabu malam itu mengubah hidup saya sangat ya.
saya merasakan sesuatu yang sangat spiritual gitu, yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Wah, sangat, wah, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi itu kayak hal pengalaman pertama kali saya mengalaminya. Dia yang adalah Tuhan turun ke dunia sebagai manusia, rela mati untuk umatnya, bangkit pada hari ketiga. Semua dosa dan kesalahan kita dibayar lunas dengan darahnya. Semua sudah selesai. Iman yang sejati selalu merubah hidup saudara. Dan tidak ada iman tanpa firman. Selamat pagi bagi saudara-saudara semua dalam Kristus Yesus Tuhan, khususnya buat jemaat NLK dan saudara-saudara yang lain yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Salam damai sejahtera dari saya, Pastor Stefanus. Kiranya Tuhan beserta dengan saudara. Amin, saudara. Pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang menurut saya, saudara, ya, kita dalam rangka merayakan Paskah. Dan Paskah adalah ibadah atau Paskah adalah perayaan yang paling penting dalam hidup kekristenan kita. Sebenarnya bukan Natal yang paling penting, saudara. Karena Paskah adalah yang paling penting. Kenapa, saudara? Karena Natal menceritakan kelahiran Yesus Kristus, tapi Paskah menceritakan Yesus menggenapi tujuan kelahirannya. Karena itu, saudara, sekalipun Yesus lahir tetapi tanpa Paskah, maka Yesus tidak akan mencapai tujuan kedatangannya, saudara. Maka, saudara, mari kita siapkan hati, kita berdoa, saudara, karena saya percaya firman Tuhan hari ini akan memberkati saudara secara luar biasa dan menjawab semua pertanyaan saudara. Itulah sebabnya, saudara, firman Tuhan hari ini berjudul Yesus Kristus jawaban atas semua dan segala. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan, kami percaya syukur untuk hari ini, Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu akan membangun dan membuat kami mengerti. Roh Kudus, aku berdoa, Tuhan, Kau bukakan mata kami, Tuhan, supaya kami semua makin mengerti dan bertumbuh semakin dewasa, Tuhan, di dalam Engkau. Terima kasih, Tuhan, mencari syukur, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini, saudara, saya akan bagikan satu firman Tuhan ayat pembuka, saudara, ya. Di dalam Efesus 4, ayat ke-11. Dan ialah, yaitu Yesus, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman
dan pengetahuan yang benar tentang siapa saudara? Tentang anak Allah. Amin. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan apa saudara? Kepenuhan Kristus. Apa itu kepenuhan Kristus saudara? Kepenuhan Roh Kristus, kepenuhan pengertian akan Kristus, kepenuhan pewahyuan akan Kristus. Itu artinya kepenuhan Kristus saudara. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan, kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, sewaktu saya bertobat, saya kenal Tuhan pertama-tama, saudara ya. Alkitab tadi mengatakan bahwa supaya kita jangan diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran palsu manusia. Oh, pengajaran itu palsu itu ya, pengajaran karena kesalahan manusia itu banyak sekali saudara. Ya. Nah, saya tidak bicara bahwa sekarang berarti saya sudah tahu segala sesuatu atau saya sudah sempurna. Kita semua sedang bertumbuh saudara. Amin. Nah, kita mengatakan Tuhan memberikan kepada kita saudara, baik rasul, nabi, pemberita Injil maupun penggembala dan pengajar untuk memperlengkapi kita semua. Orang-orang kudus saudara bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Katakan anak-anak saudara. Ya, kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara, kadang-kadang saudara, kita sebagai manusia saudara, kita ketika kita bertobat saudara, banyak sekali pengertian kita masih dari dunia ini, bukan? Amin saudara. Sehingga kadang-kadang saudara banyak sekali ide yang masuk dalam pikiran kita. Sebenarnya bukan dasarnya Alkitab saudara. Ya, nanti saya akan kasih tahu saudara contoh-contoh dalam hidup saya saudara. Jadi saudara, banyak sekali saudara pengajaran ketika saya baru kenal Tuhan sebagai orang haus saudara ya. Saya kejar ke sana, kejar ke sini ya. Saya suka pelepasan, suka dengar tentang akhir zaman. Siapa yang gak suka saudara? Semua orang suka hal yang seperti itu, bukan? Amin. Dan saudara, banyak sekali saudara pengajaran yang ketika saya masuk ya saudara ya. Dan kemudian hati saya kok merasanya gak enak gitu saudara ya. Dan saya mulai diombang-ambingkan saudara. Kita semua ketika kita bertobat saudara, kita diombang-ambingkan. Dan Tuhan memberikan rasul, pengajar, penginjil, gembala, dan nabi. Tapi saudara jangan lupa, mereka juga manusia. Mereka juga bertumbuh, mereka juga menjadi dewasa. Nabi, rasul, pengajar, penginjil, gembala, itu adalah jabatan. Panggilan jabatan yang Tuhan berikan kepada manusia-manusia, kepada orang-orang yang Tuhan pilih untuk menduduki tempat itu. Tetapi tidak berarti bahwa mereka sempurna, tidak berarti mereka tidak perlu bertumbuh. Bahkan mereka perlu bertumbuh dalam kasih karunia Kristus sama seperti yang lainnya. Karena itu saudara-saudara harus doakan pemimpin-pemimpin lahir dari gereja kita. Pemimpin-pemimpin bukan hanya cuma lahir kemudian menjadi dewasa di dalam Kristus. Teruji, terlatih, dan bersedia melayani. Ada amin saudara. Nah saudara, hari ini saudara, apa yang saya share ini sangat signifikan. Dan saya bersyukur kalau saudara dengar online, karena saudara bisa punya lebih banyak waktu daripada yang offline saudara. Apa yang saya share ini signifikan saudara. Itu akan menjawab banyak pertanyaan kita. Banyak pengajaran di luar sana yang aneh-aneh saudara. Dan orang Kristen tidak sadar saudara. Maka judul firman Tuhan hari ini saudara adalah Yesus Kristus jawaban atas semua dan segala. Karena sebenarnya saudara, ketika kita tidak temukan jawaban di Alkitab, secara alam bawah sadar, kebudayaan kita yang lama, cara berpikir kita yang lama itu mempengaruhi kita, sehingga kita mencoba mengatur atau memplot Alkitab, bahkan mencari sesuatu yang di luar Alkitab saudara. Atau saudara, kita mentwist atau memutarkan Alkitab yang kita nggak ngerti sama sekali apa yang kita lakukan. Pengajaran yang benar selalu berpusat pada Yesus Kristus. Ada amin saudara. Nah saudara, kita harus mengerti Paskah adalah perayaan yang lebih penting dan paling penting dalam hidup kita. Alkitab mengatakan demikian. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan.
asal kamu berpegang teguh padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah menjadi sia-sia saja menjadi percaya. Sebab apa yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia dikuburkan, dan bahwa ia dibangkitkan pada hari ketiga sesuai kitab suci, dan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Kita lihat lagi saudara di Roma 10 ayat 8. Tetapi apa katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yang di dalam mulutmu dan dalam hatimu, itulah firman iman yang kami beritakan. Apa yang kami beritakan saudara? Ayat 9 menjawab, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin saudara. Apa Alkitab katakan? Kalau engkau percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudara, dua hal saudara. Saudara harus percaya bahwa Yesus telah mati dan benar-benar mati saudara. Ya, dan benar-benar turun ke dunia orang mati. Yesus bukan pura-pura mati saudara. Dia benar-benar mati dan dia benar-benar dibangkitkan saudara. Saudara, saya ajarin saudara, kalau saudara doain orang terima keselamatan, jangan berdoa begini, Tuhan tolong saya, Tuhan kasihan saya, Tuhan rubah hidup saya, jamah hidup saya. Orang itu tidak akan diselamatkan sebelum dia percaya dengan hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus telah mati untuk dosa dia dan telah dibangkitkan untuk membenarkan dia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan satu-satunya jalan kebenaran dan keselamatan yang menyelamatkan dia, dan undang Roh Kudus masuk ke dalam hatinya. Ada amin saudara. Ya, jadi jangan doa yang salah saudara. Penginjilan itu harus dengan doa yang benar, saudara. Itu adalah doa keselamatan. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, apa essence yang paling penting dalam kekristenan? Saudara, kita sudah baca doa ayat tadi. Yang paling penting adalah percaya bahwa Yesus telah mati untuk kita dan Yesus dibangkitkan. Amin, saudara. Karena itu Paskah itu sangat penting. Nah, saudara, mari kita lihat kehidupan Yesus, saudara. Ya, kehidupan Yesus. Kita lihat, saudara, sekarang tahapan kehidupan Yesus. Dari 0 sampai 30 tahun, saudara. Ya, Yesus hidup seperti kita, manusia biasa. Ya, pada usia itu saudara ayahnya meninggal. Itu sebabnya saudara tidak mendengar cerita tentang Yusuf lagi ketika Yesus memulai pelayanannya. Kenapa Yesus tidak menyembuhkan dia? Karena waktu tahap itu Yesus adalah manusia biasa sama dengan kita. Dia hidup sama seperti kita. Dia makan, dia punya emosi, dia buang air besar, buang air kecil, seperti kita, saudara, manusia biasa, saudara, benar-benar biasa. Dia bisa capek, dia bisa istirahat, lelah, dia bisa lapar, haus, saudara, dan semuanya, saudara, hanya bedanya, dia tidak berbuat dosa. Itu tertulis dalam Ibrani, saudara, 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus tanpa dosa, saudara. Kenapa, saudara? Karena Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Karena itu sekalipun dia menjadi manusia, dia tidak berbuat dosa, saudara. Tetapi saudara, dia hidup dalam kelemahan seperti manusia yang bisa lelah, bisa dicobai, saudara. Karena dia manusia, dia bisa dicobai, hanya beda dia tidak berbuat dosa. Sehingga ia menjadi persembahan yang sempurna buat kita, saudara. Kemudian usia 30 sampai 33,5 tahun, saudara. Ya, Roh Kudus turun ke atas Yesus. Dan selama masa pelayanannya, dia membuktikan bahwa dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah, saudara, yang dijanjikan itu. Dan dia membuktikan bahwa melalui Roh Kudus semua orang percaya bisa melayani. Yang ketiga, saudara, kematiannya. Kematiannya sangat penting, saudara. Tahap ketiga kehidupannya adalah kematiannya untuk membayar semua dosa, semua kesalahan, semua kebodohan kita, saudara. Ada amin, saudara. Ya, itu telah Yesus bayar, dan ini adalah fondasi yang sangat penting dalam hidup kita. Ada amin. Dan kemudian, saudara, tahap berikutnya, saudara, adalah ketika Yesus bangkit dari kematiannya. Nah, saudara, Yesus bangkit dari kematiannya, saudara. Di dalam Roma 1 ayat 4 dikatakan, menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kebangkitannya, saudara, memang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, saudara. Tetapi, saudara,
Kebangkitannya saudara mempunyai satu hal yang lebih penting lagi, karena hanya untuk menunjukkan dirinya adalah Tuhan saudara. Cukup dia membuat mujizat dan membangkitkan orang mati. Tetapi kenapa saudara? Ada hal yang lain yang lebih penting daripada kebangkitannya saudara, yang bukan saja membuktikan dia adalah Tuhan, tetapi terutama saudara, kebangkitannya tujuannya adalah untuk kita. Roma 4 ayat 25 ayatnya yang sangat penting mengatakan bahwa Yesus, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Roma 4 ayat 25. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus dibangkitkan untuk membuktikan bahwa pengorbanannya diterima oleh Allah, dan bahwa Yesus telah dibenarkan dan kita pun yang telah percaya kepada dia dibenarkan oleh Allah. Amin saudara. Kemudian kenaikannya ke surga adalah sangat signifikan saudara, ya, karena ketika dia duduk di sebelah kanan surga saudara, kenaikannya ke surga saudara memberikan segala kuasa kepada dia, dan kita yang telah dibangkitkan bersama dengan dia, kita juga sama-sama menerima kuasa bersama dengan dia. Ada amin saudara, ya. Itu dijelaskan di dalam Efesus saudara, di dalam Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di mana saudara? Di surga. Katakan wow saudara, amin. Ia telah memberikan kita tempat bersama-sama dengan dia di surga. Ada amin saudara. Apa itu saudara? Otoritas, kuasa yang telah kita terima sama dengan kuasa yang diterima oleh dia. Dan kemudian karena kita dibenarkan, Roh Kudus dicurahkan saudara, sehingga kita bisa berjalan hidup seperti dia. 1 Yohanes 4 ayat 17 mengatakan, dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam bahasa Inggrisnya saudara katakan begini saudara, herein our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, so are we in this world. Jadi saudara, seperti dia berada di dunia ini, kita juga berada dalam dunia ini saudara. Kita bisa hidup sama seperti dia hidup di dunia ini saudara. Ada amin saudara. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi Yesus adalah segala sesuatu yang kita butuhkan. Semua kuasa, semua berkat, semua penghakiman atas dosa kita, semua kutuk kita, semua kejahatan kita, kebodohan kita ditimpakan dalam Yesus Kristus. Dan semua pembenaran, semua berkat, semua kuasa, semua kesembuhan datang dalam hidup kita melalui Yesus Kristus. Kata soso, menyelamatkan saudara. Yesus menyelamatkan kita. Artinya saudara, kita diselamatkan baik di dunia ini maupun dunia akan datang, termasuk dari penyakit sampar atau pandemik atau COVID-19. Ada amin saudara. Nah saya tahu saudara, ada orang Kristen yang meninggal karena COVID-19. Saya tahu saudara. Tapi Yesus mengatakan bahwa dia menyelamatkan kita dari itu. Kita dilepaskan dari kuasa iblis saudara. Itu arti kata soso. Kita disembuhkan dari sakit penyakit, saudara. Dari semua sakit penyakit, cancer, tumor, apapun yang sudah bisa sebut sebagai sakit, kita disembuhkan. Kita menjadi sempurna, saudara. Kita tuh pulih, saudara. Roh, jiwa, dan tubuh. Ada amin, saudara? Itu sebabnya, saudara. Dengarkan baik-baik, saudara. Baik, kita kembali ke Alkitab, saudara. Ada amin? Saudara, mari kita baca Alkitab kita baik-baik. Kita teliti baik-baik, saudara. Nah saudara, Alkitab itu standar. Amin. Kita ini di bawah standar, dan kita harus ngejar standar Alkitab ini. Bukan Alkitab ini kita twist, kita puter, kita cari jawaban yang sebenarnya tidak ada di Alkitab. Yang Alkitab sudah kasih jawabannya, lalu kita coba mengkreatifkan sendiri, karena kita nggak dapat jawaban. Kesalahan orang Kristen adalah ketika mereka tidak mendapat jawaban dari firman Tuhan, mereka tidak berusaha mencoba memperdalam firman Tuhan itu, tidak berdoa kepada Roh Kudus untuk memberikan pewahyuan lebih, tetapi mereka mencari jawaban sendiri dan memberikan jawaban akal manusia. Dan itu yang membuat saya ngombang-ambing dahulu, saudara. Saudara coba bayangin, saudara, keselamatan itu sudah meliputi semuanya. Halo, amin. Keselamatan artinya sudah diselamatkan, sudah dunia ini maupun dunia akan datang. Dunia ini juga loh, saudara. Siapa bilang di dunia ini kita harus hidup susah karena kebodohan kita? Satu-satunya kesusahan yang dibenarkan oleh Alkitab dalam hidup orang Kristen adalah
karena kita memberitakan Injil. Dengar nggak saudara? Satu-satunya kesusahan kita yang diberkati oleh Allah dan saudara mendapat upah di surga adalah kalau saudara menderita karena Injil Yesus Kristus. Itu yang kita katakan. Penderitaan lain karena kebodohan kita sendiri, karena kitanya malas bekerja, karena kita nggak berani ngomong kebenaran, itu nggak dapat upah saudara. Amin. Kenapa saudara? Karena sebenarnya semua itu tidak perlu kita alamin. Karena ketika Yesus mati, dia telah menebus kita dari kebodohan kita. Dari pikiran yang tidak sehat, saudara. Dari pikiran yang salah. Kalau kita mau merendahkan hati dan belajar dan menerima kasih karunia Roh Kudus dari hari ke hari akan membimbing kita. Untuk kita mengerti, oh jangan begini caranya. Roh Kudus adalah guru terbaik yang mengajar kita, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Jadi saudara bayangin saudara keselamatan itu saudara. Ya, wow. Diselamatkan, dilepaskan, disembuhkan. Sempurna saudara, roh, jiwa, dan tubuh. Saudara kalau tidak percaya saudara, ya, saudara banyak hal yang kita lakukan hari ini tidak ada di Alkitab. Saya kasih tahu saudara, saudara baca Alkitab saudara, pernah nggak saudara lihat orang yang terima Yesus didoakan untuk pelepasan? Nggak ada. Nggak ada saudara, yang ada itu ketika Yesus belum mati. Tapi setelah Yesus mati, ketika mereka terima Yesus, roh setannya keluar semua. Coba sudah perhatikan, ada nggak orang benar, orang yang sudah terima Yesus didoakan untuk sembuh? Ada saudara Yakobus, tapi dia katakan begini, jika di antara kamu ada yang sakit, doakan supaya Tuhan sembuhkan dia dan mengampuni dosanya. Wow, sakit penyakit itu dianggap sebagai akibat dosa, saudara. Dan doa itu harus lahir dari iman. Artinya apa saudara? Kembali percaya pada Yesus. Di dalam Yakobus 5 ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil penatua jemaat, supaya mereka hadir mendoakan dia dan mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu diampuni. Wow, saudara, berat banget saudara. Kalau sakit, saudara, di perjanjian baru mereka harus panggil penatua. Kalau udah panggil penatua, saudara, itu kan perkara penting, betul nggak saudara? Dan dia bilangnya, jika di antara kalian ada yang sakit. Saudara, kita sekarang nggak nanya sama gereja, jika ada di antara kalian yang sakit. Kenapa saudara? Karena kita sudah biasa lihat orang Kristen sakit. Tapi pada zaman Alkitab, orang Kristen itu tidak biasa sakit. Sehingga dikatakan, jika di antara kamu ada yang sakit, datang ke penatua. Oh, bayangin saudara, ke penatua, perkara besar ini saudara ya. Kenapa dia sakit? Mungkin dia berbuat dosa yang berat, dia menyangkal Yesus, atau dia bagaimana saudara meninggalkan panggilannya. Dan doa yang lahir dari iman menyembuhkan dia. Amin. Hanya itu ayat yang ada saudara. Lainnya nggak ada sudah tentang orang-orang yang terima Yesus. Nah, kita pernah baca Alkitab mengatakan Paulus pernah sakit 1 kali, tetapi saudara, di luar itu saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kita telah disembuhkan. Ada amin saudara. Apalagi pelepasan saudara. Tidak pernah sudah baca orang Kristen yang sudah bertobat terima Yesus itu dilepaskan saudara. Kenapa saudara? Karena seharusnya sudah standar Alkitab ketika kita bertobat dan lahir baru. Semua itu sudah satu paket saudara. Ketika kita terima Yesus, kita disembuhkan dari sakit kita dilepaskan dari semua ikatan iblis, kita semua dibebaskan, satu paket. Dan tidak perlu ditambahkan saudara. Ada amin saudara. Nah saudara, sekarang saya bagian saudara. Ya. Apa yang terjadi saudara? Ketika orang Kristen didoakan tidak sembuh saudara. Mereka mulai mencari alasan. Oh, karena kita tidak dalam kehendak Allah. Karena kita berbuat dosa. Saudara kekasih dalam Tuhan, tahukah saudara, di bawah hukum Taurat kita semua orang berdosa. Dan kita masih berdosa di bawah hukum Taurat. Itu sebabnya hukum Taurat perlu dibatalkan, saudara. Supaya kita bisa dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Karena iman, dan iman yang melahirkan perbuatan kita. Bukan berbuat untuk membenarkan kita, tapi iman yang pertama-tama sudah membenarkan kita, sehingga membuat pekerjaan kita atau pelayanan kita lahir dari kebenaran karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi saudara, iman menghasilkan rasa benar yang real. Kita tahu apa sih itu rasanya, apa sih pasti itu kebenaran. Kebenaran adalah keyakinan yang Roh Kudus berikan dalam hati kita.
fakta yang Roh Kudus berikan dalam hati kita, yang kita bisa merasakan secara realita. Kita tahu bahwa dosa kita telah diampuni dan telah dibenarkan, dan bahwa kita bersih di hadapan Allah. Itu adalah anugerah kebenaran. Amin, saudara. Dan ketika kita dibenarkan, saudara, semua kutuk dalam hidup kita hilang. Halo, amin. Saudara, coba kita lihat Alkitab. Apa yang Alkitab katakan? Keluaran 28 ayat 23. Juga langit di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah di bawahmu menjadi besi. Saudara, Ulangan 28 ini bicara mengenai berkat dan kutuk. Dikatakan bahwa kalau mereka tidak taat kepada Tuhan, saudara, kutuk di atas kepala dan di bawah kaki. Artinya apa, saudara? Kemanapun saudara pergi, saudara dikutuk, saudara. Kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, tapi puji Tuhan bahwa kita sekarang ada dalam kasih karunia Yesus Kristus. Dan ini merubah segalanya. Ada amin, saudara. Karena saudara sekarang Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Maka pusat berkat atau kutuk adalah dalam diri manusia yang memiliki Roh Kudus itu, saudara. Lebih tepatnya, saudara, berkat datang karena kita memiliki Roh Kudus dalam hati kita. Ada amin, saudara. Jadi, saudara, saudara diberkati, dengar baik-baik, bukan karena tata letak rumah saudara, bukan karena tanggal berapa saudara buka toko, bukan karena daerah itu ada setan atau tidak ada setan. Karena kenapa, saudara, Yesus datang ke daerah yang ada iblis pun kabur, saudara. Ada amin, saudara. Karena orangnya yang diberkati. Bukankah ketika Yesus datang ke Gadara, saudara, yang dimana ada orang yang kerasukan iblis, saudara, roh-roh yang legion itu, ketika Yesus datang, bukankah roh-roh legion itu ada roh-roh wilayah, saudara? Dan ketika Yesus datang ke situ, orang itu tersungkur di hadapan Yesus, saudara. Apa yang saya katakan, saudara? Berkat dan kutuk, saudara, itu tergantung orangnya. Apakah orang itu telah memiliki Yesus atau tidak? Halo. Tapi orang Kristen aneh, saudara. Mulai lagi percaya pada hari-hari, tanggal-tanggal tertentu, saudara, ya. Seperti Alkitab katakan, Kolose 2 ayat 16, saudara, ya, mengatakan, saudara, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan atau minuman, atau mengenai hari raya, atau bulan baru, ataupun bulan sabat, saudara. Galatia 4 ayat 10, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah menjadi sia-sia. Sekarang, saudara, orang Kristen itu punya pengajaran yang aneh, saudara. Melihat tanggal orang Israel, melihat tahun-tahun orang Israel, saudara. Hai saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita bukan bangsa Israel, saudara. Ada amin, saudara. Kita adalah jemaat Tuhan, kita adalah gereja Tuhan yang hidup dan dibenarkan karena anugerah dalam Yesus Kristus, bukan karena memelihara tanggal dan tahun tertentu. Bagi kita setiap hari adalah hari baik, setiap bulan adalah bulan baik, setiap tahun adalah tahun yang baik ketika kita hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena dalam Kristus kita dibenarkan sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada hari yang baik atau jelek untuk membuka toko, saudara. Ada amin, saudara. Tidak ada lagi, wah, saya takut ya tinggal daerah situ, banyak setannya. Mari kita berdoa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengar, saudara. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara datang ke situ, setan pun pergi seperti yang Yesus alamin. Lalu, saudara, orang mulai dengan pengajaran aneh-aneh yang saya alami zaman dulu, saudara, ketika saya baru bertobat, saudara, ya. Wah, ini kita harus adakan doa peperangan rohani, kita harus adakan pemetaan kota, kita harus tumpahkan darah untuk mendamaikan tempat tersebut. Dari mana saudara mendapatkan ayat itu, saudara? Saudara bisa dapat itu, saudara, di dalam 2 Samuel 21 ayat pertama. Semasa Daud memerintah, terjadilah bala kelaparan yang hebat yang berlangsung selama 3 tahun penuh. Lalu Daud meminta petunjuk Tuhan mengenai hal itu. Dan Tuhan berkata, bala kelaparan itu karena kesalahan Saul dan keluarganya. Mereka telah membunuh orang-orang Gibeon. Orang-orang Gibeon bukan orang Israel, mereka termasuk kelompok kecil orang Amori. Orang-orang Israel telah berjanji akan melindungi mereka. Tapi Saul telah berusaha memusnahkan mereka karena ia memikirkan kepentingan orang Israel dan Yehuda. Lalu Daud memanggil orang-orang Gibeon itu, ayat ketiga, dan bertanya kepada mereka, apakah yang dapat kuperbuat untukmu? Aku ingin menebus kesalahan yang telah dilakukan kepadamu, supaya kamu memberkati umat Tuhan. Jawab mereka, perkara kami dengan Saul dan keluarganya tidak dapat diselesaikan dengan perak atau emas,
tetapi kami juga tidak ingin membunuh seorang pun dari orang bangsa Israel. Lalu kata Daud, kalau begitu apa yang kamu inginkan aku perbuat? Jawab mereka, Saul raja pilihan Tuhan ingin membinasakan kami semua, sehingga kami lenyap dari seluruh Israel. Sebab itu, serahkanlah 7 orang dari keturunannya yang laki-laki supaya kami gantung di hadapan Tuhan di Gebea kota Raja Saul sendiri. Jawab raja, baiklah, mereka akan kuserahkan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, sudah lihat di perjanjian lama ini ya. Saudara akan bertanya, kenapa sih ini bisa terjadi? Kenapa kerja Tuhan di perjanjian lama mengambil sebuah kota, menyuruh bangsa Israel menumpas semua laki-laki, wanita, bahkan sampai hewannya? Saudara, mengapa? Karena mereka hidup di bawah perjanjian lama. Di bawah perjanjian lama, penebusan Yesus Kristus belum nyata. Sehingga saudara, roh-roh jahat yang nempel dalam diri orang, dalam diri hewan, tidak bisa diusir kecuali bangsa itu ditumpas, saudara. Sehingga kejahatan bisa pergi dari situ. Itu sebabnya, saudara, kenapa Daud harus menyuruh orang menggantung, saudara, orang keturunan Saul, saudara, untuk menebus dosa mereka. Nah, dari dasar pengajaran inilah muncul pengajaran-pengajaran, oh, tempat ini harus ditebus dengan darah Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bukankah Yesus mengatakan, karena itu pergi jadikan semua bangsa muridku? Amin, saudara. Dan semua kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dan dengan kata lain, ketika diberikan pada Yesus yang adalah kepala tubuh Kristus, maka tubuh Kristus, kita yang telah dibangkitkan bersama-sama Yesus di dalam Efesus tadi, menerima kuasa yang sama untuk mengusir setan, mendoakan orang sakit. Ada amin, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Katakan amin keras-keras, saudara. Karena itu, saudara, kita tidak perlu, saudara, berdoa mendamaikan sebuah tempat, saudara. Karena itu tidak ada pengajarannya dalam perjanjian baru. Dan saudara lihat, saudara, Paulus di Efesus yang kota yang penuh berhala. Apa yang Paulus lakukan? Sudah baca Alkitab, sudah baik-baik. Di Kisah Para Rasul 19, saudara, Paulus menginjil, saudara, di Efesus, saudara. Efesus, saudara, adalah kota penyembahan berhala. Kota ini adalah kota perkedangan yang kaya, punya berbagai macam budaya, saudara. Nah, saudara, kota Efesus ini, saudara, adalah kota yang terkenal dengan arca Dewi Artemis, saudara. Dikabarkan jatuh dari langit, saudara. Saudara, tidak perlu kita tanya lagi, kota ini adalah kota penyembahan berhala. Dan apa yang Paulus lakukan ketika Paulus melakukan penginjilan? Paulus tidak melakukan doa keliling, saudara. Paulus tidak mendamaikan tanah itu. Apa yang Paulus lakukan? Paulus mengumpulkan murid-murid dan mengajarkan mereka kebenaran Injil Tuhan, kebenaran kuasa Tuhan. Dan muridnya pergi memberikan Injil. Dan akhirnya, saudara, kota itu menjadi, kota Efesus adalah jemaat yang paling dewasa, saudara, di dalam Alkitab. Jemaat yang paling dewasa yang Paulus ajarkan, saudara. Dan di kota Efesus itulah Paulus melakukan banyak mujizat dan banyak orang berubah dan jadi percaya, saudara. Apa yang Paulus lakukan? Persis seperti Yesus katakan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Tapi karena kita gak berhasil, kita mulai bikin macam-macam, saudara. Pemetaan rohani lah, berdoa mendamaikan tanah lah, dan sebagainya, saudara. Tapi kita gak menginjilin. Kota tempat kita tinggal tidak berubah. Padahal, saudara, semua tulis di Alkitab bahwa semua kuasa ada dalam diri kita. Ada amin, saudara? Kita mau buka toko, saudara. Hari apa, saudara? Ya. Pendeta harus datang. Kalau pendeta nggak berkati, toko saya ini kenapa ya? Kok toko saya sepi karena belum diberkatin sih? Berarti saudara belum diberkatin dong sebagai orang benar. Berkat Tuhan itu ada di atas kepala orang benar. Baca baik-baik. Amsal 10 ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar. Ada amin, saudara? Berkat di atas kepala kita. Wow, apa sih artinya? Saudara, saya mau tanya sama saudara, kemana saudara pergi tidak membawa kepalamu? Kemanapun saudara pergi, saudara membawa kepala. Ada amin, saudara? Ada amin. Berarti apa, saudara? Setiap tempat yang saya pergi, saya injak, itu menjadi berkat. Kalau tempat itu penuh kutuk, ketika saya datang, tempat itu menjadi berkat. Ketika kota Efesus penuh dengan kutuk, Paulus datang, Paulus memberitakan Injil, Paulus menjadi berkat bagi kota itu. Jangan kembali lagi kepada hari-hari tertentu. Letak rumah gua ini suwe, nggak hoki, ya. Tusuk sate nggak bisa dijual, ya, karena banyak hantunya, ya.
Kalau saudara suka, suka aja saudara. Ada amin. Kalau benar tusuk sate itu sial saudara, kenapa toko yang paling laku itu toko yang tusuk sate? Kalau rumah orang nggak mau, nggak masuk akal saudara. Oh bangunan harus setinggi begini, kita harus percaya loh. Bener loh itu katanya loh di sini loh. Banyak pengajaran Kristen yang seperti itu. Wah, gedung kita ini kalau tinggi ini kita bisa menghancurkan kuasa gelap. Saudara, apa itu saudara? Berkajang pada penglihatan palsu, kepada gedung, kepada ukuran dan sebagainya. Ya apa ini jalur roh jahat, jalur sutra, jalur ini. Sebodoh jalurnya apa? Semua kuasa harus tunduk di bawah kaki dan nama Yesus Kristus. Saudara baca di Alkitab, ada nggak orang ketika membilang Injil tanya, ini roh jahat wilayah apa di sini? Nggak ada saudara. Tapi orang Kristen bikin susah sendiri penginjilannya. Kenapa? Karena kita nggak berhasil. Kita harus jujur, saudara. Kita nggak berhasil menyembuhkan orang sakit. Jadi kita cari cara lain. Belajar berdebat, belajar teologi. Padahal, saudara, sekali orang itu sembuh dijamah oleh Roh Kudus, saudara, semua debat, saudara, akan runtuh dengan sendirinya. Karena orang itu mengalami Tuhan Yesus Kristus, saudara. Jadi, saudara, kembali kepada Alkitab. Semua kuasa telah diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus bangkit dari antara orang mati. Kenapa kita tidak sembuh, saudara? Ketika pandemi, kenapa kita kena? Jawabannya karena kita tidak mengenal Yesus sebagaimana seharusnya. Jangan coba cari jawaban lain, saudara. Ada amin, saudara. Sekalipun kalau benar itu kutuk Allah, saudara, itu tidak boleh kena kepada orang percaya, bukan? Kalau pergi, saudara, ada orang Kristen, darah Yesus melindungi saya. Terus kapan expirednya darah Yesus? Saudara, begitu saudara terima Yesus, darah Tuhan telah menyelamatkan saudara sekali untuk selamanya. Baca Alkitab baik-baik, saudara. Kenapa saudara kita sulit? Karena kita tidak berpegang pada Kristus. Kita ingin cari jawaban cepat, saudara. Kita malas berdoa dan membaca Alkitab dan membuka Alkitab. Kita nggak terikat sama gereja lokal. Kita nggak bergantung sama Roh Kudus. Kesalahan yang paling sering dari umat Allah ada berusaha mencari jawaban ekstra Alkitab, saudara, di luar Alkitab. Mungkin dia tidak sembuh karena dia punya dosa. Tapi dosanya apa nggak jelas, saudara. Kita berdoa supaya dia ampunin. Sudah ngampunin orang, nggak sembuh juga. Kita bilang dia tidak beriman. Wah, kita cari segala sesuatu. Kecuali menyalahkan diri kita sendiri. Sudah terkasih dalam Tuhan, kita sebagai umat Tuhan perlu berendah hati dan bilang, gereja kita, gereja Tuhan, ini belum dewasa seperti yang Tuhan mau. Kita gak perlu tahu, saudara, roh jahat apa yang ada di kota saudara. Yang paling penting dan lebih penting daripada itu, ada mengenal kuasa Kristus dalam diri saudara. Ada amin, saudara. Kita baca ayat ini, saudara. Lukas 8 ayat 26. Kita lihat bagaimana Yesus melakukan peperangan rohani. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi dalam perkuburan. Saudara, kita melihat, saudara, orang ini menguasai kota itu. Kita bisa lihat, saudara, bahwa orang ini, saudara, diikat oleh kuasa gelap dan ada penguasa kota itu. Kita lihat, kita buktikan, saudara. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintah roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh jahat itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu. Dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Saudara, setan itu suka, saudara, tempat-tempat yang sunyi. Orang ini telah dirasuki sepenuhnya oleh setan itu dan melakukan apa yang setan itu mau lakukan, saudara. Dan Yesus bertanya kepada dia, "Siapa namamu?" Dengar baik-baik, saudara. Yesus usir dia, saudara.
Di ayat 29 dikatakan iya atau setan itu berkata demikian. Sebab Yesus meminta roh jahat itu keluar dari orang itu. Tapi saudara, dia tidak mau keluar. Dia datang pada Yesus, dia nego. Baru Yesus tanya, siapa namamu? Saya kalau lakukan pengusiran, saudara, saya nggak suka tanya nama setan, saudara. Males tanya sama penipu, saudara. Dan Yesus tidak pernah nanya siapa namamu, hanya dalam kasus ini ketika berhadapan dengan roh wilayah. Dia nggak mau pergi. Saudara lihat ya, kuasa Yesus itu luar biasa besar sekali, saudara. Dia datang menyembah Yesus yang Yesus bilang, siapa namamu? Jawabnya Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Saudara, dari cerita ini kita bisa belajar banyak, saudara. Setan-setan itu masuk ke babi. Kenapa dia suka babi? Karena setan itu suka sama segala perbuatan yang najis, saudara. Dan babi-babi itu najis, saudara. Suka makan-makan kotoran dan mereka suka, saudara. Karena itu mereka minta memasuki babi-babi itu. Kenapa? Sudah karena setan-setan ingin memanifestasikan dirinya. Setan-setan itu sudah lama ingin membunuh orang ini, tapi tidak bisa dilakukan, saudara. Karena saudara, manusia masih punya kehendak bebas, saudara. Dan Yesus mau permintaan orang mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Karena sudah lama setan ini melampiaskan nafsu membunuhnya. Itu sebab mereka membunuh semua babi itu. Ayat 34, setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Ini apa yang terjadi? Takut. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahu kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Perhatikan saudara, ayat 37. Lalu seluruh penduduk Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Ya. Hal ini saudara mereka belum pernah alami sebelumnya. Mereka ketakutan, mereka bingung apa yang terjadi di kota ini. Siapa ini Yesus? Mereka belum pernah mendengar kabar tentang Yesus. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Ayat 38 saudara, perhatikan. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya dia perkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi, mengelilingi kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Nah, saudara harus ketahui, saudara, bahwa kemudian saudara kota Gerasa itu, saudara, termasuk di wilayah Dekapolis. Dan apa yang Yesus lakukan, saudara? Yesus tidak lakukan pemetaan rohani, Yesus tidak melakukan apapun, tapi Yesus menyuruh orang untuk pergi menginjil. Haleluya, saudara. Amin. Sekalipun roh jahat penguasa wilayah itu sudah diusir, saudara, karena roh itu bertahun-tahun menguasai orang itu. Dan ada 1000 roh jahat, saudara. Sehingga kota itu gempar ketika roh jahat itu pergi, saudara. Walaupun begitu, mereka perlu mendengar kabar tentang Injil. Sehingga ketika Yesus datang kembali untuk menginjil mereka, mereka sudah siap menerimanya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, segala kuasa telah diberikan pada saudara. Hari ini adalah hari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, saudara. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan roh kita, saudara, yang telah dilahirkan kembali dalam Roh Kudus, saudara. Dan karena itu, saudara, kita adalah orang benar. Kita punya kuasa. Itu sebabnya, saudara, Paskah ini sangat penting buat saudara dan saya. Saya berharap saudara firman ini menjelaskan, saudara, yang singkat ini menjelaskan kepada saudara betapa hebatnya kuasa buat orang-orang percaya. Dan kita tidak lagi diombang-ambingkan oleh segala pengajaran palsu. Ada amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian.
sekalian, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian semua diberkati oleh firman yang dibagikan pada hari ini. Oke, saya mengundang untuk semua Bapak Ibu dan Saudara untuk bisa mempersiapkan perjamuan kudus. Dan sembari Bapak Ibu Saudara mempersiapkan perjamuan kudus, mari kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 21 yang berbunyi, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak dan Saudara sekalian, dalam minggu-minggu ini kita sedang merayakan hari Paskah. Bagaimana kita merayakan kematian Yesus Kristus. Dan hari ini, saat ini kita ingin melakukan perjamuan kudus. Ya, apa sih tujuan dari melakukan perjamuan kudus? Untuk kita bisa mengingat tentang kematian Yesus dan apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Bahwa dalam Yesus, ya, kita semua telah dibenarkan. Kita semua telah ditebus dalam dosa. Bahkan Ia yang Yesus ditolak untuk kita bisa diterima, bahkan Yesus disalib untuk kita bisa sembuh. Oke, dan mari kita datang mempersiapkan hati kita perjamuan kudus dengan pengertian, supaya dengan pengertian dan betapa dengan pengertian betapa besar kuasa perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat roti ini, rosti ini. Saya akan berdoa. Bapak, untuk syukur Tuhan untuk roti ini yang telah dipecah-pecahkan, yang melambangkan tubuhmu yang telah mati untuk kami semua. Roti ini melambangkan tubuhmu yang telah diberikan yang ada salib untuk kami semua. Dengan tubuh ini Bapa, kami bisa klaim bahwa tubuh kami telah ditebus. Kami yang memiliki tubuh yang sehat-sehat selalu. Kami terhindar dari penyakit, segala sakit penyakit yang dapat disebut di atas muka bumi ini. Kanker, jantung, kolesterol, diabetes. Bapak Engkau telah menebus semua dosa salib. Dan saat ini kami menerima tubuh yang telah dicabut dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita makan bersama-sama. Saudara, mari kita persiapkan anggur ini, cawan ini. Ya saudara, cawan melambangkan darah Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Dengan ini kita berhak untuk menerima pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya, dan kita berhak untuk masuk ke ruang Maha Kudus kapanpun kita butuhkan. Mari kita terima anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Kebaktian kita hari ini sudah selesai. Mari kita angkat kedua tangan kita sebagai hamba Allah. Aku memberkati jemaat dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kesehatan ilahi, dengan hikmat, dengan pengertian. Kiranya Tuhan memberkati kedua tanganmu, apa yang kau kerjakan berhasil. Kiranya Tuhan memberkati keluargamu, anak-anakmu akan menjadi berkat, akan menjadi terang, akan menjadi kesukaan bagi banyak orang. Aku memberkati jemaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua orang yang percaya sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.